Jadi sekarang masuk ke pembukaan informasi medis. Saya ingin, ya slide, saya ingin membedakan sedikit pengertian antara informasi medis dengan rahasia kedokteran. Jadi kalau informasi medis ini adalah bagian daripada satu rekam medis atau informasi kesehatan seseorang. Ya, jadi informasi kalau kita jadi informasi kesehatan seseorang itu kan adanya di dalam rekam medis ya. Nah, kalau rekam medis itu bunderan yang besar itu. Nah, rekam medis itu kan terdiri dari banyak hal, ada identitas, ada diagnosa. Nah, itulah yang masuk ke dalam informasi medis, tetapi tidak sama dengan rekam medis sebetulnya. Nah, informasi medis itu hanya sebagian daripada informasi kesehatan atau rekam medis seseorang. Ini kita harus bedakan dulu. Sehingga pada waktu kita menyampaikan informasi medis ini harus dibedakan juga pada apakah ini masuk ke bagian pembukaan rahasia kesehatan seseorang. Ya, slide. Nah, informasi medis ini ada di dalam SNARS. PAP 2.1 ya. Jadi sifatnya yang namanya informasi medis itu adalah pasien harus tahu loh, keluarga harus tahu loh, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau pasien harus tahu loh, keluarga harus tahu loh, itu maka bisa dianggap bukan sebagai satu rahasia dalam arti yang luas. Jadi misalnya kalau pasien seorang ayah sakit kencing manis misalnya, maka si istri itu harus tahu bahwa suaminya kencing manis sehingga istri bisa merawat suaminya, menyediakan makanannya sesuai dengan dietnya misalnya. Itu informasi medis. Apakah itu sama dengan rahasia? Dalam hal ini itu bukan satu rahasia. Nah, karena itu saya katakan informasi medis ini berbeda dengan rahasia kedokteran. Ya, karena informasi medis ini semuanya informasi medis ini kalau kita lihat di KARS, di SNARS itu semua melibatkan keluarga. Ya, pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses perencanaan. Pasien dan keluarga diberitahu tentang hasil asuhan, memberikan pengobatan pasien dan keluarga, semua pasien dan keluarga. Jadi artinya apa? Informasi medis itu rahasia yang terbatas lah katakanlah. Berbeda dengan pengertian rahasia kedokteran secara umum. Ya, slide. Ini semua ada. Nah, ini ya, resiko, manfaatnya, dan semua ini ada semua. Jadi intinya adalah informasi medis itu rahasia terbatas. Nah, ada yang menarik di PAB 7 dan HPK 5. Itu di sini disebutkan ada pihak lain. Nah, siapa pihak lain? Nah, biasanya di sini pihak lain itu adalah kalau misalnya dia pembantu, maka berarti dia majikannya. Kalau dia pekerja, maka berarti dia lingkungan pekerjaannya, atasannya, dan sebagainya. Tetapi tetap dalam lingkungan yang terbatas. Jadi apakah itu satu rahasia dalam pengertian yang tadi pada sesi kedua? Berbeda sekali ya. Oke. Ya, slide. Nah, untuk edukasi pasien, ini hubungannya adalah untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi. Ya, slide. Lagi. Nah, ini sekarang kita masuk ke kasus ini. Ada satu, ini nggak bisa diperbesar ya, Dr. Bayu ya. Jadi ini pasti saya yakin semua rumah sakit itu pernah dapat seperti begini. Jadi ada satu permintaan dari mana insurans ya, asuransi meminta kepada rumah sakit A, mohon untuk dibuatkan karena misalnya ini, si A ini dia mengklaim ke asuransi X misalnya. Nah, kan asuransi kan tidak percaya begitu saja. Sehingga dia mintalah ke rumah sakit. Ya. Untuk mengisi, ya slide coba. Nah, ini diisi, isiannya nih, suruh ngisi banyak-banyak isi. Pertanyaannya sekarang,
Ini tadi saya katakan ini di sini banyak diskusi nih ya. Penerapan ilmu. Rumah sakit atau DPJP mengisi nggak? Mau nggak mengisi ini? Saya tanya. Ada yang mau jawab barangkali? Ada sejawat yang mau jawab? Boleh nggak mengisi? Konsekuensinya kalau dia tidak mengisi, pasiennya nggak bisa klaim ke perusahaan, klaim ke asuransi. Nah, ya slide coba, slide lagi. Nah, akhirnya ini masih isian ya, masih isian semua yang harus diisi. Ya slide lagi. Terakhir ada di situ. Nah, lalu keluarlah katanya ada pernyataan kuasa. Jadi kan biasanya kan begini ya, gampangnya ya. Kalau ada pasien dirawat di rumah sakit, kemudian dia menggunakan asuransi, dia mengklaim. Maka si pasien itu pergi asuransi, ini kamu apakah asuransi percaya begitu saja? Tidak kan, dia harus diklarifikasi dulu. Oke, baik, tunggu ya seminggu, saya mau klarifikasi. Kemudian pihak asuransi menulis suratlah ke rumah sakit. Ingin tahu, benar nggak sih? Pertama ingin tahu, betul nggak bahwa pasien ini pernah dirawat situ? Satu. Kedua, apakah penyakitnya ini termasuk penyakit yang tidak dikecualikan? Tidak. Artinya penyakit yang bisa diklaim tidak. Karena kan asuransi kan banyak tuh kan, banyak pilihannya. Yang misalnya kalau di InHealth itu biasanya ada gold, silver. Kalau silver itu yang bisa diklaim penyakitnya ABCD. Kalau penyakit yang gold itu ABCDEFGH misalnya. Nah, dilihat untuk mengetahui apakah ini bisa diklaim atau tidak. Karena itu pihak asuransi memerlukan keterangan dari rumah sakit dalam bentuk yang tadi isian tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah rumah sakit mau nggak mengisi? Apakah DPJP mau mengisi tidak? Tadi kan disebutkan bahwa rahasia medis itu yang bisa membuka itu adalah DPJP. Apabila DPJP-nya tidak ada, maka bisa kepala pasien case-nya. Misalnya kalau rumah sakit berarti bisa direkturnya. Nah, masalahnya sekarang mau nggak DPJP mengisi itu? Nah, apabila DPJP mengisi, maka berarti DPJP sudah membuka rahasia si pasien. Kalau DPJP tidak mau mengisi, berarti si pasien tidak bisa mengklaim. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu kan pasiennya pasti dong, dia sudah bayar premi, dia pasti pengen dapat penggantian dong. Karena itu dia membuatlah surat kuasa. Nah, menjadi permasalahan di sini adalah surat kuasa tersebut. Kita harus paham betul apa artinya surat kuasa. Nah, biasanya DPJP bilang ini, ya kalau gitu saya minta dong pelepasan rahasia kedokteran atau pelepasan informasi medis, misalnya. Lalu disodorkan, nah ini surat kuasa. Pada saat ini surat kuasa diberikan, pertanyaannya, apakah Anda atau DPJP sudah cukup dengan surat kuasa ini? Sampai sini ada yang mau kasih komen nggak dulu? Kalau Anda sebagai DPJP, oh ya cukuplah, dia udah ada kok surat kuasa kok. Di situ menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti, kemudian saya memberi kuasa kepada setiap dokter, bla 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 bla. Anda sebagai DPJP mau mengisi tidak? Kalau saya tidak mau mengisi. Kenapa? Karena ini kan surat kuasa ini kan kalau dalam istilah hukum sebetulnya ini surat kuasa baku.
Lebih-lebih kalau pasiennya meninggal. Misalnya asuransi kematian kan ada ya, pasiennya udah meninggal. Pertanyaannya surat kuasanya siapa? Dari pasiennya. Oh, pasiennya waktu memberi surat kuasa pada waktu dia masih hidup. Ya kan? Nah, ini kan namanya juga surat kuasa baku. Pasti pasiennya waktu itu masih hidup. Nah, oke. Untuk menjawab sini, kita harus paham dulu apa artinya surat kuasa. Slide. Slide. Nah, surat kuasa adalah perjanjian pemberian kuasa. Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Artinya begini, surat kuasa itu dari siapa? Dari pasien kepada perusahaan. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan sesuatu. Artinya apa? Untuk menerima data. Jadi surat kuasa ini kepada siapa? Dari pasien kepada perusahaan. Bukannya dari pasien kepada rumah sakit untuk membuka rahasia. Beda. Nah, jadi hubungan antara asuransi, pasien, dan rumah sakit itu hubungannya segitiga. Si pasien, surat kuasa itu diberikannya kepada asuransi untuk meminta data. Seharusnya kan yang minta data kan pasien kepada rumah sakit. Tapi sekarang dikuasakan kepada asuransi. Tetapi rumah sakit tidak dapat surat kuasa dari pasien untuk membuka rahasianya. Jadi masih kurang. Jelas? Nah, ini ribut nih biasanya di kalangan rumah sakit. Wah, terutama di kalangan pasien dan asuransi. Wah, rumah sakit menghambat. Rumah sakit mempersulit. Ya, demi keamanan rumah sakit, tetap rumah sakit harus meminta surat kuasa dari pasien untuk pasien yang tadi yang izin pasien untuk membuka diagnosanya, untuk membuka rahasianya. Karena apa? Surat kuasa yang diberikan ini itu surat kuasa kepada asuransi, bukan kepada rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kalau dia membuka berdasarkan surat kuasa itu, ya kalau menurut saya salah. Karena dia tidak punya kuasa untuk membuka rahasianya. Karena surat kuasa itu diberikannya kepada asuransi. Satu, terjadilah perdebatan. Itu ramai itu. Kebetulan saya di Bandung. Kebetulan saya ketua asosiasi rumah sakit. Jadi pada waktu, karena kan kami suka ada meeting bulanan, itu pada waktu memberikan pencerahan ini, ramai itu biasanya, wah kalau gitu, wah rumah sakit nanti bisa dianggap menghambat dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya. Akhirnya ada beberapa rumah sakit yang, wah enggak, katanya enggak apa-apa, ya terserah itu mah. Legalnya rumah sakit mengatakan tidak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kalau di rumah sakit saya tetap berjalan seperti demikian. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah, ya coba slide lagi. Slide. Nah, sifat perjanjian kuasa. Penerima kuasa, kalau dalam hal ini kan berarti asuransi ya, langsung berkapasitas sebagai wakil dari pasien, ya. Pemberian kuasa bersifat konsensual berdasarkan kesepakatan. Artinya apa sih yang dimintakan? Tadi kan meminta keterangan, mendapatkan diagnosa, bla bla bla, mencari itu dan sebagainya. Nah, itu. Nah, apabila asuransi melampaui kuasa yang diberikan, itu menjadi tanggung jawab dari asuransi tersebut. Ya, slide. Surat kuasa itu ini tidak perlu dibahas banyak ya. Ada surat kuasa
umum, surat kuasa khusus, dan surat kuasa perantara, itu slide saja lah. Ini hanya, nanti silakan Anda baca. Ini hanya pengetahuan saja. Kan ada yang sangat menarik, lebih menarik di belakang slide. Nah, surat kuasa itu bisa dalam bentuk akta atau dalam bentuk pernyataan seperti biasa. Ya, ini kira-kira itu tadi slide. Ya, terus slide lagi. Ini pengetahuan umum ini tentang surat kuasa. Nah, pertanyaannya, surat kuasa ini harus ditandatangani oleh siapa? Oleh pemberi kuasa, pasien, lalu penerima kuasanya tanda tangan nggak? Ini jadi perdebatan juga. Kalau namanya perjanjian, berarti harus sama-sama. Pemberi dan penerima harus tanda tangan. Nah, tapi di dalam peraturan disebutkan bahwa Undang-Undang KUHP, KUH Perdata disebutkan tidak perlu tanda tangan. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu masalah krusial. Yang menjadi permasalahan itu perlu tanda tangan atau tidak itu kalau nanti masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena banyak hakim yang meminta tanda tangan. Ya, slide lagi. Nah, kapan surat kuasa ini tidak diperlukan? Jadi misalnya klaim, tadi hubungannya dengan klaim ya, klaim rumah sakit ya, klaim pasien ya. Itu rumah sakit tidak perlu meminta surat kuasa dari pasien, cukup orang tuanya yang meminta apabila pasien yang sakit itu adalah anak di bawah umur. Nggak perlu Anda minta surat kuasa dari surat kuasa dari anaknya, nggak perlu, cukup dari orang tuanya. Kan nggak mungkin anak karena di bawah umur ya, jadi orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Ini tidak perlu minta surat kuasa. Ya, satu slide lagi. Slide terakhir sekarang. Ya, ini yang. Nah, ini yang paling penting. Kapan berakhirnya surat kuasa? Pemberian kuasa menarik kembali semua secara sepihak. Nggak mungkin pemberi kuasa menarik kalau masih terikat dengan asuransi. Penerima kuasa melepas kekuasaannya nggak mungkin juga karena asuransi punya kepentingan. Nah, yang penting adalah ini, salah satu meninggal dunia. Artinya kalau salah satu meninggal dunia, maka surat kuasa ini gugur langsung. Nah, sekarang kalau misalnya ada pasien dirawat di rumah sakit Anda, kemudian pasiennya meninggal, kemudian si keluarga atau ya keluarganya pasti bukan pasiennya ya, keluarganya mau mengklaim ke asuransi, kemudian asuransi meminta data rumah sakit berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh siapa? Oleh pasien yang sudah meninggal. Itu surat kuasanya masih hidup tidak? Berlaku tidak? Tidak. Ya, karena sudah meninggal. Jadi artinya apa? Anda satu saat bisa digugat oleh keluarganya. Ya kan kita kan nggak tahu kan orang mah ya. Mungkin keluarganya punya motif lain. Dia sudah dapat klaim dari asuransi, tapi dia sekarang mau menggugat rumah sakit, bisa tidak? Bisa. Nah, rumah sakit tidak tahu bahwa ini pasiennya sebenarnya udah meninggal. Dia nggak tahu bahwa pasiennya meninggal ini surat kuasanya berakhir. Mungkin kalau meninggal di rumah sakit kita punya data. Tapi seandainya pasien di rumah sakit, dirawat di rumah sakit kita, kemudian dia pulang sehat, bukan sehat lah ya, sudah perbaikan. Kemudian seminggu kemudian dia masuklah ke rumah sakit B, meninggallah di rumah sakit B. Nah, si pasien ini, keluarga pasien ini meminta klaimnya selama dia dirawat di rumah sakit kita dengan menggunakan surat kuasa tersebut. Kita kan nggak tahu itu pasiennya sudah meninggal atau belum. Kalau dia meninggal di kita, kita tahu itu pasiennya sudah meninggal. Berarti surat kuasanya berarti gugur. Tapi kalau meninggal di rumah sakit lain,
kemudian kita keluarkan data itu akan menjadi permasalahan. Ya, ini yang harus kita ketahui. Jadi rumah sakit harus hati-hati dalam memberikan informasi. Betul, ini adalah pelepasan informasi, itu betul pakai surat kuasa, itu betul. Tetapi kita harus hati-hati surat kuasa yang seperti apa yang harus kita punyai, yang harus kita miliki. Ya, ini satu. Yang kedua, hubungannya dengan informasi medis, pelepasan informasi medis. Tadi saya katakan KARS itu seringkali meminta ini ada edukasi kepada keluarga dan sebagainya. Seringkali di rumah sakit kan begini, pasien dirawat masuk ke ICU. Lama banget ya di ICU, udah seminggu kok nggak keluar-keluar. Lalu keluarga meminta penjelasan kepada DPJP. DPJP kasih tahu nggak perkembangan keluarga? Harus. Nah, biasanya datanglah anak paling besar satu, datanglah anak kedua satu. Biasanya DPJP-nya nggak mau begitu. Sok kita kumpulin saja pada hari sekian dan sekian, seluruh keluarga dikumpulkan untuk menerima informasi medis. Lebih-lebih kalau pasiennya itu sudah terminal state misalnya ya, mau menentukan nih DNR atau tidak misalnya. Gitu. Nah, hati-hati pada waktu DPJP atau rumah sakit mengumpulkan keluarga. Karena kita tidak pernah tahu apakah yang datang itu betul anaknya atau bukan. Karena kami di rumah sakit, saya di rumah sakit itu pernah kejadian satu. Ini ada satu anak muda, masih anak SMA lah. Sakit, kemudian ibunya itu minta informasi medis, minta penjelasan lah dari dokter. Ternyata begitu masuk ke ruangan itu yang datang itu banyak banget. Anak-anak muda, ketika ditanya, siapa kamu? Jawabnya apa? Saya teman baiknya. Siapa kamu? Saya pacarnya. Siapa kamu? Saya apanya-apanya. Itu hati-hati. Kita harus mintakan, karena itu kebetulan anaknya belum menikah, maka berarti kita mintakan itu tanggung jawab dari orang tuanya. Kita mintakan pernyataan dari sang ibu. Boleh nggak nih yang banyak orang tersebut, pacarnya boleh tahu nggak? Kalau sang ibu mengatakan boleh, bikin pernyataan. Jadi dibuatlah pernyataan bahwa informasi medis ini, keterangan informasi medis ini boleh didengar oleh si A sebagai apa, si B sebagai apa, si C sebagai apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena apa? Jangan sampai nanti apabila misalnya temannya itu kemudian dia menceritakan ke orang lain, dianggapnya rumah sakit yang membuka rahasia. Jadi ini harus hati-hati pelepasan informasi medis. Kelihatannya simple, tapi banyak masalah. Ya, terutama adalah hubungannya dengan kwitansi. Jadi harus hati-hati hubungannya dengan klaim asuransi. Ini harus hati-hati. Jangan sampai Anda nanti diperdaya oleh keluarga pasien. Biasanya oknum nih, sesudah dapat klaim dari dari asuransinya, dia tahu ini rumah sakit berbuat kesalahan karena pasiennya udah meninggal, berarti surat kuasanya tidak berlaku, kemudian dia cari-cari ke rumah sakit. Nah, dengan dalih sudah membuka rahasia medis pasien yang sudah meninggal. Ini harus hati-hati. Ya, ini yang harus ditekankan sekali. Banyak rumah sakit yang tidak memahami ini. Banyak yang tidak memahami ini. Sehingga ya, saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini kepada teman-teman semua. Jangan sampai rumah sakit terkena permasalahan hanya karena ketidaktahuan kita masalah surat kuasa ini. Barangkali itu saja